Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Prabowo menekankan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Langkah ini sejalan dengan upayanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat terbawah. Namun, mengapa tiang pancang besi jembatan bisa berserakan di desa seberang Pebenaan? Mampukah jalan yang disebut jalan neraka di Kecamatan Keritang sampai Pulau Kijang Inhil ini mendukung agenda yang di atas? Ini informasi kami. Tiang pancang besi jembatan berserakan di desa seberang Pebenaan, jalan neraka dari Kecamatan Keritang sampai Pulau Kijang Inhil Riau. Pulau Kijang Inhil 9 Desember 2025 tvRnews.com. Ada perintah dari pusat atau Presiden Prabowo, orang nomor 1 di Indonesia, tentu menjadi pedoman setiap kepala daerah, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten. Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kabupaten dengan banyak parit dan jembatan membutuhkan perhatian penuh dari seluruh level pemerintah baik kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun sayangnya hal itu belum maksimal. Berfokus pada sektor pertanian, padi, kelapa sawit, perdagangan, perikanan, atau nelayan. Jadi secara umum, penghasilan desa-desa tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam pertanian dan laut, serta aktivitas perdagangan yang memanfaatkan lokasi geografisnya. Namun sayang 1000 kali sayang, jalan kabupaten seharusnya dinikmati oleh masyarakat untuk perkembangan ekonomi tidak seperti yang diharapkan. Rakyat merasa terganggu oleh jalan yang rusak serta jembatan yang hancur. Tim investigasi menuju 2 kecamatan, Kecamatan Keritang dan Kecamatan Reteh. Di sepanjang perjalanan, tim melewati desa seberang Pebenaan Sanglar, desa seberang Sanglar, desa Sungai Undan, desa Sungai Terap, Mekarsari, sampai Pulau Kijang yang termasuk wilayah Kecamatan Reteh dan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Lembaga dan media berkunjung di daerah Sanglar, Kecamatan Reteh, dan kami menemukan di sini jalan, struktur jalannya yang luar biasa. Hampir sama jalan ini dengan jalan di Kabupaten Rohil, khususnya di Panipahan. Di Sanglar ini produksi padi yang luar biasa. Tapi sayang dengan konstruksi jalan yang hancur dan tidak bisa transportasinya yang kurang. Jadi kami meminta akses kepada Bapak Bupati Herman, lumbung padi yang ada di Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Rokan, Indragiri Hilir. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Jadi meminta ke Kemendes untuk turun langsung ke lapangan, lihat kondisi di lapangan di Kabupaten Indragiri Hilir yang bisa dikatakan lumbung padi di daerah Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Tolong diperbaiki oleh Dinas Dirjen PU, jalan rusak yang hancur, dan masyarakat baik di sekolahannya, transportasinya, dan penghasilan produksi di daerah Reteh ini, Sanglar, itu terhambat gara-gara jalan rusak parah. Kami meminta kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir, Pak Herman, untuk turun langsung. Bapak udah tahu sebenarnya di daerah Sanglar ini adalah lumbung padi. Kenapa Bapak diam? Itu yang kami minta kepada Bapak Bupati Herman untuk turun, untuk kontribusikan langsung khusus terhadap Sanglar dan Kecamatan Reteh ini. Terima kasih, gitu aja. LSM dan wartawan menyelusuri jalan dari Kecamatan Keritang menuju Kecamatan Reteh, Desa Pulau Kijang. Di perjalanan, tim menemukan tumpukan tiang pancang, plat besi dan rangka tulang besi dekat jembatan letak begitu saja terendam air di desa seberang Pebenaan. Tentunya tim investigasi bertanya pada warga sekitar. Warga mengatakan tiang pancang besi, plat besi, rangka tulang besi ini akan dibangun jembatan.
Alat-alat ini sudah 1 bulan diletakkan di pinggir jalan atau jembatan, tapi sampai saat ini belum ada kerja orangnya. Ini proyek PU Inhil Bang. Setiap proyek dari pemerintah tidak pernah diselesaikan, selalu ditinggal atau mangkrak. Contohnya Bang, proyek beton di Pulau Kijang itu mangkrak. Mobil, molen, barang bukti kejaksaan masih terparkir di pinggir jalan ditutup terpal biru. Kami ini seperti desa tertinggal Bang. Di desa kami ada pertanian dan laut tutup warga. Minggu 7 Desember, Senin 8 Desember 2025. Salah satu perangkat desa, Madani, dikonfirmasi soal jalan. Kami pernah mengusulkan jalan lintas desa kami tolong diperbaiki, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Setiap ada proyek PU desa kami dari jalan lintas jembatan Gergaji Keritang sampai Kretes selalu mangkrak, ditinggal begitu saja, tutup. Di tempat terpisah, tim media konfirmasi Kabid Bina Marga Kabupaten Indragiri Hilir, Andi. Lewat seluler, Andi menyampaikan sudah banyak laporan masyarakat bahwasanya butuh jembatan di sana. Sudah ada yang patah, tak layaklah, kata Andi. Ditanya soal anggaran proyek parit kapal, dijawab Kabid, nantilah ya, saya lagi dinas di luar Bang. Harusnya abang support, kalau mau naikin berita, naikin aja Bang, ungkap Kabid Bina Marga Andi kepada media saat konfirmasi terkait hal ini. Tim investigasi mencoba menghubungi Bupati Indragiri Hilir Haji Herman lewat seluler 08232514 sekian untuk konfirmasi hasil temuan tim LSM dan media tiang pancang besi, bat besi, kerangka tulang besi, dan jalan kabupaten di parit kapal desa seberang pembenaan Kecamatan Keritang. Namun tidak ada jawaban. 9 Desember 2025. Tim investigasi mendatangi kantor pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Jalan Pangeran di Penegoro, Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dikonfirmasi lebih jelasnya. Namun sayang, Kepala Dinas PU Inhil dan Kabid Bina Marga Kabupaten Indragiri Hilir tidak ada di kantor. Selasa, 9 Desember 2025. Ketua Monitoring Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia atau DPP Topan RI Wilayah Sumbagut Rahman angkat bicara terkait ada temuan tiang pancang besi, bat besi, dan kerangka tulang besi di desa seberang pembenaan dan dari Keritang sampai Reteh jalan dan jembatannya seperti tidak pernah tersentuh infrastruktur jalan, seperti jalan neraka. Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait proyek. Yang ini sama bantalannya dibiarkan begitu aja. Ini terendus dengan air, tentu merugikan negara. Pajak-pajak yang diberikan oleh masyarakat untuk membangun, cuma masyarakat keluh kesah terhadap jalan yang ada di Keritang ini. Kami meminta kepada Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir untuk betul-betul fokus terhadap pembangunan yang ada di Kecamatan Keritang ini. Bagaimana tidak? Lihatlah keadaannya. Hancur kayak sawah berlobang. Tidak pernah ada dapat pembangunan dari pemerintah. Bagaimana ini Bapak? Apakah Kemdes, pembangunan desa? Padahal di wilayah ini lumbung padi yang semangat untuk masyarakat mendapatkan ekonomi yang bermanfaat. Inilah yang terjadi. Kami meminta kepada pihak PU, pihak Kabupaten, Bupati, Pak Herman, tolong Pak, jangan sepeda suara aja Bapak yang dapat memberikan minta kepada masyarakat, tapi pembangunannya bagaimana ini? Itulah yang kami harapkan kepada pemerintah Kabupaten Inhil. Terima kasih. Kita tidak ingin uang negara dijadikan ladang korupsi. Mangkraknya proyek ini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Ada apa dengan pengawas proyek? Ungkap Rahman. Meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau Inspektorat Kabupaten Inhil untuk melakukan audit keuangan dan kinerja terhadap proyek-proyek bermasalah untuk mengungkap potensi kerugian negara. Menyatakan kekecewaan dan kerugian masyarakat, sangat disesalkan jika masih ada proyek pembangunan mangkrak. Jelas ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya sudah menikmati manfaat dari infrastruktur tersebut, tutur Rahman. Di Indonesia,
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak masyarakat atas pembangunan yang layak, antara lain 1. Pancasila. Sebagai dasar negara, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan utama dalam pembangunan yang layak. Kedua, Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, pasal 28C ayat 1 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur tentang hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik, transparan, dan akuntabel. Kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang layak. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, masyarakat Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut haknya atas pembangunan yang layak. Arman Pasbar, Jack Jamri, bersama TV Aris.com. Pemirsa, sepertinya ada yang perlu dievaluasi lagi dalam pengelolaan proyek pemerintah yang ada di kabupaten ini. Banyak proyek yang mangkrak. Pasti ada masalah serius di baliknya, mulai dari perencanaan, anggaran, sampai pengawasan. Bisa jadi warga desa setempat merasa dirugikan karena fasilitas yang seharusnya dinikmati belum bisa digunakan. Semoga ada evaluasi dan perbaikan ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terdepan sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR News untukmu selalu. TVR News selalu di hati.